Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke, sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-22. Diem, kita lari sekarang. Kita buat awal yang baru. Kita nikah di sana. Ujar Ida sambil tetap menarik tanganku di dalam kabut putih tebal yang menyelimuti kami. Hah? Tunggu! Bentakku pada Ida dengan melepaskan tanganku dari tarikannya. Perlahan kabut di sekitarku menghilang dan kami masih tetap ada di rumah Ida. Kenapa, Andra? Kamu gak mau nikah sama aku? Ujar Ida dengan tertunduk sambil menangis. Dihadapkan pada pertanyaan ini, apa yang harus kujawab? Bagiku Ida adalah sosok adik dan tak lebih dari itu. Memang bodoh rasanya jika menolak seorang wanita seperti Ida. Tapi apa memang harus cepat ini? Kamu ngomong apa sih, Dah? Bapakmu itu di sana kan lagi kesusahan. Kamu malah ngajak lari, ngajak Kimpoy juga. Apa sih yang ada di pikiranmu itu? Sekarang kita balik ke sana. Kita bantu bapakmu, ujarku emosi. Ida hanya terdiam melihatku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini, tapi aku benar-benar tak mampu menebaknya. Dah, sekarang bukan saat yang tepat kita ngomongin ini. Aku harus ngakhirin kisah pembunuhan ini. Aku harus bantu bapakmu yang lagi kesusahan di sana kan. Ngerti dong, Dah? Ujarku dengan memegang kedua pundak Ida untuk menenangkannya. Ida hanya menggelengkan kepala tanpa berucap satu kata pun, dan dia tetap hanya tertunduk lesu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku harus meninggalkan Ida? Apa aku harus tetap bersamanya di sini? Walaupun aku pergi, tapi aku harus pergi kemana? Aku bahkan tidak tahu di mana letak pasti Pak Sami dan yang lainnya tadi. Dra, ujar Ida lirih di tengah kebingunganku. Dengan sangat perlahan tapi pasti, Ida memajukan wajahnya mendekati wajahku sambil menutup matanya. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku sudah tahu kemana arah kejadian selanjutnya jika aku mendiamkan situasi ini. Tapi aku juga hanya manusia biasa yang bingung dan sayang sekali mendapatkan sesuatu yang sudahlah, dari wanita cantik di depanku. Setelah hanya tinggal beberapa sentimeter lagi, hal-hal yang aku inginkan terjadi. Dengan sangat berat hati dalam keyakinan diri, aku menghentikan Ida. Sekarang bukan saat yang tepat, masih banyak waktu buat kita ngobrol, ujarku dengan jantung yang sudah berdebar sejak tadi. Ternyata emang gak mau ya. Beruntungnya Lucy, ujar Ida sedikit merajuk dan membalikkan badannya. Bukan gitu, Dah, aku takut, ujarku pelan. Apa yang kamu takuti? Gumam Ida pelan. Kata temanku Rian, kalau aku macem-macem sama perempuan asli Kalimantan, apalagi nih ya, yang udah jelas-jelas anak dari Pak Sami yang notabene itu, dan kamu sendiri juga punya itu,
Nanti ini pusaka bertuah bisa hilang. Kalau hilang nanti seluruh janda di Kalimantan Timur bakal sedih. Ujarku dengan menahan tawa sebisaku, tapi tetap saja aku tak bisa menahannya. Ida berbalik dan menghadapku dengan wajah yang sangat merah dan mimik muka yang marah. Apa maksudmu? Kenapa bawa-bawa janda sekaltim? Kamu punya pikiran nakal ke aku? Kepalamu lepas aja, kusambung. Kenapa takut hilang? Cerocos Ida tanpa henti sambil tangan kirinya mencubit perutku dan tangan kanannya memukuli wajah, pundak, dan bagian tubuh atasku yang lain. Sakit, ampun, ujarku dengan tertawa terbahak-bahak dan mencoba menghindari pukulan Ida. Tapi percuma, tenaga wanita mungil ini ternyata cukup besar untuk menahan cubitannya di perutku dan tangan kanannya terus memukuliku. Hanya kata maaf, ampun yang bisa keluar dari mulutku dengan tertawa lepas yang sejenak telah membuatku lupa akan masalah pelik yang tengah kami hadapi. Tidak, bukan kami, tapi masalah pelik yang aku hadapi. Tapi dengan begini, raut wajah Ida yang sejak tadi ketakutan telah berganti dengan tawa dan senyum yang entah bagaimana aku bisa menuliskan keindahan yang ada di hadapanku saat ini. Udah dah, ampun, ujarku dengan terduduk karena lelah tertawa. Ida duduk di sampingku. Kami duduk di lantai teras rumah yang diterangi oleh lampu yang kutebak hanya berdaya 10 watt hingga terasa sangat tenang di tengah gelapnya malam. Setelah lelah tertawa, kesunyian tercipta di antara kami berdua. Yang ada saat ini adalah kami bingung apa yang harus kami tanyakan satu sama lain. Tidak, ini bukan kecanggungan karena rasa suka atau rasa cinta seperti di film-film FTV. Tapi kecanggungan ini terjadi karena kecemasan kami akan masalah yang kami hadapi telah kembali berada di kepala kami masing-masing. Entah apa yang ada di pikiran Ida saat ini, tapi yang ada di kepalaku adalah bagaimana aku bisa menghabisi Mbak Endah dan Buning dan mengakhiri kisah penjagalan manusia yang mereka lakukan. Dra, aku tetap pengen pergi. Aku pengen kayak kamu, bebas pergi kemanapun kamu mau. Aku pengen hidup normal kayak orang-orang di luar sana. Nikah, punya anak, nunggu suami pulang kerja, masak, jalan-jalan, belanja ke mall, liburan ke pantai. Ujar Ida dengan meletakkan kepalanya di dengkulnya dan menatap luas ke arah langit yang penuh bintang. Perempuan ternyata sama aja ya, mau yang sakti ataupun yang sosialita, di kepalanya ada belanja ke mall. Ujarku pelan. Aku cuma pengen itu. Salah, ujar Ida. Dengerin sebentar ya, aku mau ngomong. Jadi gini, kita manusia gak akan pernah puas dengan apa yang kita punya. Sekarang, besok, lusa, seterusnya selalu ada batasan baru yang akan kita ciptakan. Kamu bilang keinginanmu cuma itu. Iya bener, tapi cuma itu di malam ini. Apa kamu yakin keinginanmu tahun depan masih sama kayak malam ini? Terus kalau aku nurutin kamu dengan bawa kamu lari, bawa kamu hidup di antah berantah, memulai semuanya dari nol, apa iya aku gak bakalan dicari sama bapakmu, sama saudaramu, sama sukumu? Itu artinya aku ngebeli kesenangan dan keamananku dengan ngorbanin kebebasan kita. Dan kalau aku sama kamu ngelakuin itu, aku jamin kita gak akan dapat semua itu. Hidup dalam pelarian akan selalu was-was.
Dan hidup dengan dibayangin ketakutan itu gak enak, ujarku panjang lebar. Buat yang pertama kamu benar, mungkin tujuanku akan berkembang. Dan asalkan ada kamu, kita bisa saling bantu buat wujudin semuanya. Buat yang kedua, kamu salah besar, ujar Ida yang diakhiri dengan olokan padaku. Salah? Di mana salahnya? Ujarku bingung. Iyalah salah. Nanti kalau udah punya anak kita pulang. Masa iya bapak dibawain cucu masih marah? Ujar Ida dengan menyembunyikan wajahnya. Hadeh, ujarku kesal karena mendengar jawaban Ida yang berarti dia tetap menggampangkan semua masalah yang akan timbul setelahnya. Dek. Entah hanya perasaanku atau bukan, tapi sekilas aku melihat di kejauhan ada cahaya merah di langit malam. Sangat jauh hingga hanya titik dan terjadi hanya dalam sepersekian detik. Bukan lampu tambang, ini pasti sesuatu yang gak beres, ujarku dalam hati karena perasaanku menjadi sungguh tidak enak setelahnya. Kamu juga ngerasain, Dra, ujar Ida lirih. Iya, jawabku singkat. Bapak, Ndra, ujar Ida pelan. Bapakmu kenapa? Tanyaku panik. Gak apa-apa, jawab Ida singkat. Apanya yang gak apa-apa? Ada apa dah? Ujarku sedikit emosi. Kamu tenang aja, gak akan terjadi apa-apa sama bapak. Kami sudah ada perjanjian menghentikan kebiasaan kayau. Kayau itu duel memenggal kepala antar suku Dayak dan biasanya dilakukan saat terjadi perselisihan sudah tidak dapat diselesaikan dengan pembicaraan. Puluhan tahun yang lalu. Tapi ujar Ida terputus. Tapi apa? Tanyaku bingung bercampur panik. Udahlah, gak usah dijawab. Sekarang aku mohon banget sama kamu. Ayo kita balik ke tempat itu. Lanjutku dengan berdiri di depan Ida. Ida hanya diam dan tak menjawab kata-kataku. Dia sesekali menatap mataku dan mengalihkan pandangan ke tempat yang lain saat mata kami beradu pandang. Emang lebih baik kamu di sini aja. Kamu akan aman. Biar aku sendiri yang kesana, ujarku dengan membalikkan badan. Belum sempat aku melangkah, Ida memegang tanganku untuk mencegah langkahku. Ini perintah Bapak, Ndra. Kita nggak usah kesana, ujar Ida lirih. Memang benar jika aku berangkat sendiri, aku tidak tahu kemana arah yang harus kutuju untuk kembali ke tempat Pak Sami. Tapi memaksa Ida hanya akan membahayakannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus diam saja dan kembali lari dari masalahku? Apa aku harus membiarkan kisah penjagalan ini berlanjut? Tapi jika sejenak aku berpikir jernih, orang seperti Pak Sami tak akan pernah membiarkan sesuatu yang kejam ini terjadi. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Tapi kenapa dia hanya diam dan terkesan menjadi penonton? Apa ini ada hubungannya dengan kata-kata mereka tentang perlindungan? Jika memang benar begitu, maka jalan satu-satunya menyelesaikan semua ini adalah bertemu dengan yang telah memberi perlindungan pada kedua orang itu. Aku harus menemui Sang Atta. Dah, gimana caranya buat ketemu Sang Atta? Tanyaku dengan suara pelan. Gak ada, gak tahu, ujar Ida lalu membuang muka. Pasti ada caranya, karena kalau emang gak ada caranya, Buning sama Mbak Endah gak mungkin bisa dapat perlindungan dari dia. Sekarang kamu harus kasih tahu aku gimana caranya, ujarku dengan keyakinan tinggi.
Tunggu, kalau emang bener di tempat tadi ya? Lanjutku saat mengingat apa yang dikatakan Pak Sami tadi. Brum. Sebuah mobil tiba-tiba berhenti tepat di depan rumah Ida. Dan mobil itu tidak asing bagiku. Itu adalah mobil Pak Dion. Tak beberapa lama berselang, Pak Dion keluar dan diikuti dengan Rian. Dan yang paling membuatku terkejut adalah saat Pak Yudi ikut keluar dari dalam mobil itu. Kenapa Pak Yudi ada di sana dan ikut bersama mereka? "Kamu udah di sini, Indra?" tanya Pak Dion saat memasuki pagar. Belum sempat aku menjawabnya, Rian tiba-tiba berlari ke arahku dan sebuah pukulan yang cukup keras mendarat di perutku yang sontak saja membuatku tersungkur karena tidak siap menerimanya. Aku pikir Rian akan memelukku seperti seorang teman yang lama tidak berjumpa, dan aku sama sekali tidak menyangka dia akan begitu galak hingga mendaratkan pukulan keras kepadaku. "Abis bikin masalah apa lagi lu bego? Kenapa baju lu darah semua? Abis bunuh siapa lu anj?" bentak Rian dengan memegang kerah bajuku. "Gua gak ngapa-ngapain, sumpah deh," ujarku dengan mengacungkan dua jari yang bisa diartikan sebagai peace. Entah sudah berapa menit berlalu, Rian tak berhenti menyalahkanku sambil tetap memegangi kerah bajuku. Aku hanya bisa mendengarkannya dan berkata, "Enggak." Di tengah perdebatanku dengan Rian, sekilas aku melihat jika Pak Dion sedang berbicara pada Ida. Tapi ada satu orang yang sedari tadi tetap diam dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dengan tangan yang mengepal kuat dan sedikit bergetar. "Yan, kok Pak Yudi di sini?" tanyaku pada Rian dengan suara pelan. Gini Indra, Pak Toto udah gak ada," ujar Rian dengan lesu. Tidak terlalu terkejut aku mendengarkannya, karena sebelumnya Pak Sami sudah mengatakannya padaku. Tapi yang membuatku terkejut dan bingung adalah bagaimana Rian bisa tahu. Dan Rian bersama dengan Pak Dion dan Pak Yudi. Berarti mereka berdua juga sudah tahu. Atau Pak Yudi tahu? Tanyaku pelan. "Mayat Pak Toto masih di mobil, Ndra. Kenapa bisa sampai begini sih? Kenapa lu bisa sampai terlibat sejauh ini?" tanya Rian. Aku tidak tahu harus menjawab dengan kata-kata seperti apa terhadap pertanyaan Rian ini. Karena aku juga tidak tahu, dan jika memang bisa memilih, aku akan memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Tapi Rian benar. Aku benar-benar terseret pada sebuah masalah yang entah aku harus melakukan apa saat ini. Dan juga kenapa mereka harus membawa mayat Pak Toto. Apa sebenarnya yang Pak Dion rencanakan? Dengan langkah sedikit cepat dan menahan emosi, akhirnya aku melangkah mendekati Pak Dion. Kata Rian, mayat Pak Toto di bawah. Ujarku saat memutus obrolan antara Pak Dion dan Ida. "Gini loh Ndra, kalau kita serahkan ke polisian, kasus ini akan panjang dan runyam," ujar Pak Dion yang berbalik ke arahku. "Apanya yang panjang dan runyam, Pak? Pelakunya jelas ada dua, dan itu sudah jelas mereka. Di mana letak runyamnya, Pak?" tanyaku dengan sedikit emosi. "Emangnya kamu kira polisi akan percaya kalau Toto ini dibunuh sama Kuyang dan antek-anteknya?" ujar Pak Dion. "Maksud Bapak antek-antek? Mereka ada banyak," tanyaku bingung. Bukan karena perkataan Pak Dion yang sangat masuk akal,
Tapi karena pernyataannya saat mengatakan antek-antek yang sangat bisa diartikan dengan jamak yang berarti lebih dari satu. Lalu siapa lagi yang sebenarnya terlibat sebagai antek-anteknya? Tanpa menjawabku, Pak Dion melangkahkan kakinya mendekati Pak Yudi yang sedari tadi terdiam 1000 bahasa. Aku bisa mengerti akan sikapnya itu. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat mayat dan yang menjadi mayat itu adalah temannya sendiri. Entah seperti apa pikirannya saat ini. Yudi, ujar Pak Dion sambil menepuk pundak Pak Yudi, dan seketika itu pula Pak Yudi langsung tergeletak tak sadarkan diri. Hipnotis, tanyaku dalam hati saat melihat apa yang dilakukan oleh Pak Dion. Aku antar Yudi sama Rian dulu, kalian tunggu di sini ya, ujar Pak Dion padaku dan Ida, yang kemudian dia mengangkat Pak Yudi dengan begitu entengnya. Saya di sini aja Pak, sama Indra, ujar Rian. Kamu gak akan kuat Yan. Sekarang aku minta tolong sama kamu jaga si Yudi dulu di rumah saya, jawab Pak Dion. Kalau gua gak balik, tolong lu benerin makam anak gua ya kalau lu pulang ke Bekasi, ujarku dengan memberikan sebuah ATM pada Rian. Lu harus balik, ujar Rian dengan mengacak-ngacak rambutku. Atu lagi, please jangan bikin perkara sama cewek ini, lanjut Rian dengan berbisik padaku. Rian tidak mengambil ATM yang ingin kuserahkan padanya dan langsung berbalik meninggalkanku yang hanya tinggal berdua dengan Ida. Dalam keadaan yang kembali sepi, kami berdua hanya bisa terdiam beberapa saat hingga akhirnya ada sedikit keberanian bagiku untuk memulai obrolan. Jadi gimana dah? Tanyaku ringan. Apanya? Jawab Ida bingung dengan sedikit tersentak. Enggak apa-apa, ujarku dengan memalingkan wajahku. Entah berapa lama waktu sudah berlalu dalam keheningan antara aku dan Ida. Sebenarnya aku sangat ingin pergi dari sini dan mendatangi Mbak Endah, tapi bagaimana caranya? Dek. Tiba-tiba ada sebuah gambaran tentang suatu tempat di pikiranku, tempat yang sepertinya tidak begitu asing, dan di sana berdiri seorang laki-laki. Aji, gumamku pelan. Kenapa Aji, Indra? Tanya Ida penasaran. Aku tak langsung menjawab pertanyaan Ida dan mulai memfokuskan pikiranku agar lebih dapat mengetahui posisi yang pasti dari penglihatanku sekilas barusan. Tapi sekeras apapun aku mencobanya, seperti ada sebuah dinding kabut yang sangat tebal menutupi apa yang ingin ku ketahui. Ketemu lu bangsat. Gua harus bikin perhitungan sama lu, karena lu tahu dan selama ini lu diem, ujarku dalam hati saat mengetahui di mana letak tempat itu. Dengan sedikit mengumpulkan keberanian, aku berdiri dengan mengepalkan tangan sekeras-kerasnya dan melangkah meninggalkan Ida. Beberapa kali Ida memanggilku, tapi aku tak menoleh bahkan menjawabnya. Hingga akhirnya aku sampai di pagar rumah Ida dan menyadari satu hal. Motor ada di Rantau Pulung. Gimana gua kesana? Pikirku dengan menoleh ke arah Ida yang sedang memperhatikanku dengan wajah aneh dan bingung. Kenapa, Ndra? Tanya Ida. Bisa tolong aku? Ujarku. Apa? Jawab Ida singkat. Kita ke tempat yang seharusnya kepikiran dari awal. Tempat semua ini dimulai dan akan jadi tempat semua ini diakhiri. Tempat di mana urat bumi memanggil semua eksistensi yang gak kasat mata. Kita ke rumah walet itu dah,
Ujarku pada Ida dengan berbalik padanya. Dek, apaan tuh? Gumamku pelan saat melihat atap rumah Ida. Tepat di atas atap rumah Ida, ada seekor burung dengan paruh yang sangat besar dan ada sesuatu seperti mahkota di kepalanya. Dengan mata yang merah menyala dan sedikit diterangi oleh lampu jalan yang cukup remang, bisa terlihat dengan jelas olehku jika bulu burung itu berwarna hitam pekat dengan sedikit ada corak putih. Dan yang lebih membuatku bingung bercampur takut adalah saat burung itu membentangkan sayapnya yang ukurannya tak kurang dari 6 meter. Enggak, kita ke tempat Bapak aja, Andra. Perasaanku enggak enak nah, ujar Ida dengan sedikit lirih. Aku tak menghiraukan apa yang Ida katakan, dan sekarang pandanganku tertuju pada burung besar aneh yang ada di atap rumah Ida. Apa itu? Dra, kamu kenapa? Tanya Ida yang mulai sadar dengan kepanikanku dengan melangkah mendekatiku. Apaan itu, dah? Apa ini yang dipanggil orang-orang Panglima Burung? Tanyaku dengan suara sedikit serak. Bukan, itu cuma burung biasa. Belum ada alasan buat Panglima turun dalam waktu dekat, ujar Ida yang kemudian menarik tanganku. Lagi-lagi dan entah dari mana, tapi tiba-tiba kami berdua sudah diselimuti oleh kabut tebal yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Gelap. Entah kenapa seperti ada sesuatu yang menarik punggungku hingga genggaman tanganku dan Ida akhirnya terlepas dan bruk. Erangku saat tersungkur di tanah rerumputan dengan keadaan sekitar yang amat gelap gulita. Dah. Teriakku memanggil Ida yang sepertinya sekarang tidak ada di dekatku. Dek. Setelah memanggil Ida beberapa kali, aku sedikit terkejut saat menyadari sepertinya memang Ida sekarang tidak ada di sekitarku. Tapi di mana dia? Atau mungkin lebih tepatnya di mana aku? Semua yang ada di sekelilingku hanyalah kegelapan dengan rerumputan yang menjadi pijakannya. Tapi perasaanku mengatakan jika aku saat ini tidak sendiri dan ada orang yang memperhatikanku dari kegelapan. Aku sedikit menyeringai saat tahu dan menyadari siapa yang sedari tadi melihatku dari kegelapan. Aji, gumamku pelan. Keluar lo, bentakku dengan melihat ke sekelilingku dan akhirnya tertuju pada sosok Aji yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakangku. Udah cukup, Dra, ujar Aji membentakku. Kalau ada yang bilang cukup, itu seharusnya aku, ujarku dengan sangat emosi. Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.